Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas sebuah risalah yang InsyaAllah ta'ala sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu risalah Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, lil Imamil Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Baik. Telah kita kenali bersama bahwasannya penulis risalah ini adalah seorang imam besar dari kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah dan seorang mujahid, juga mujaddid, pembaharu yang telah mengajarkan tauhid dan sunnah kepada umat ini, dan dengan pengaruh dakwah beliau walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan hidayah kepada tauhid dan sunnah dengan sebab dakwah beliau rahimahullahu ta'ala kepada banyak kaum muslimin. Maka di antara usaha beliau untuk mendakwakan tauhid adalah mengajarkan kepada umat ini risalah-risalah ringkas yang berkaitan dengan akidah yang hak, akidah yang benar, dan menjelaskan tentang hal-hal yang merusak tauhid, yang merusak akidah. Di antara risalah yang sangat penting untuk kita senantiasa mempelajarinya, untuk mengingatkan kembali akan pentingnya akidah yang benar, adalah risalah Nawaqidul Islam, yaitu tentang pembatal-pembatal keislaman. Ini perlu untuk selalu kita ingat, perlu untuk selalu kita pelajari, agar kita benar-benar memahami dengan baik, dan juga tidak lupa kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita dan mengajarkan kepada kaum muslimin. Baik. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, "I'lam anna nawaqidul Islam 10 nawaqid." Ketahuilah bahwasannya pembatal-pembatal keislaman itu ada 10. Kalimat i'lam berasal dari kata ilmun, yang maknanya adalah idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataannya, dengan pengetahuan yang pasti, pengetahuan yang benar, pengetahuan yang kokoh. Ini makna kata ilmun. Artinya, jika kita mengetahui sesuatu tidak sebagaimana keadaannya, maka itu bukan ilmu, tapi itu adalah al-jahal, kebodohan. Dan jika kita mengetahui sesuatu bukan dengan pengetahuan yang pasti,
itu juga bukan ilmu, tetapi namanya adalah keraguan, belum menjadi sebuah ilmu. Dan kalimat i'lam digunakan untuk menyebutkan setelahnya sesuatu yang penting. I'lam dan maknanya adalah ta'allam wafham wa tayaqqan. Pelajarilah dan pahamilah dan yakinilah. Ini makna kata-kata i'lam. Pelajarilah, pahamilah dan yakinilah bahwasannya nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. An-nawaqid jamak naqid dari kata an-naqdu. Maknanya secara bahasa adalah ifsadu syai' ba'da ihkamih, merusak sesuatu setelah sebelumnya diperbaiki dengan sempurna. Merusak sesuatu setelah sebelumnya diperbaiki dengan sempurna. Maka yang dimaksud dengan nawaqidul Islam adalah perusak-perusak Islam. Perusak-perusak Islam. Merusak keislaman seseorang setelah sebelumnya dia sempurna, dia kokoh. Tetapi dengan adanya pembatal-pembatal keislaman, dia menjadi rusak. Dan Islam itu sendiri maknanya menurut bahasa adalah izharul khudu wal qabul, menampakkan ketundukan dan penerimaan. Ini makna Islam secara bahasa. Adapun secara syar'i, Islam itu terbagi menjadi dua makna. Makna yang umum dan makna yang khusus. Makna yang umum adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh dalam risalah Thalathatul Usul, al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepadanya dengan ketaatan, yakni menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan kaum musyrikin. Itu makna Islam secara umum. Maksudnya apa secara umum? Yakni mencakup seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dan pengikut-pengikut mereka. Adapun Islam bimaknahul khas, dengan maknanya yang khusus, adalah Islam yang mencakup makna yang umum dan juga mencakup Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya, walaupun umat terdahulu masih mentauhidkan Allah dan mengikuti para nabi dan rasul, mereka juga berlepas diri dari kesyirikan dan kaum musyrikin, tetapi mereka tidak mau mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak lagi dianggap sebagai kaum muslimin. Adapun yang dianggap sebagai kaum muslimin selain orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hanya berlaku di masa mereka. Hanya berlaku di zaman mereka.
Setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pilihan lain bagi mereka kecuali mengikuti beliau. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "La yasma'u bi walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma mata wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah mendengarkan tentang aku seorang dari umat ini, apakah dia Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia mati sebelum beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia termasuk penghuni neraka. Jadi, kalau betul-betul mereka masih mau dianggap sebagai muslim, mesti mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mesti mengikuti Islam dengan maknanya yang khusus. Baik. Beliau mengatakan pembatal Islam itu ada 10. 10 di sini maksudnya bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah yang paling banyak terjadi. Dan bisa juga yang beliau maksudkan adalah yang telah disepakati para ulama dan paling besar dosanya, sehingga beliau hanya menyebutkan 10 saja. Baik. Jadi bukan maksudnya sebagai pembatasan. Masih ada berbagai macam pembatal keislaman yang lain yang belum beliau sebutkan secara rinci di dalam risalahnya ini. Baik. Al-awwal, pembatal keislaman yang pertama adalah asyirku fi ibadatillahi azza wa jalla. Menyekutukan Allah di dalam beribadah kepadanya. Berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang paling banyak terjadi di tengah-tengah umat manusia, dan bahkan tidak jarang di tengah-tengah sebagian orang yang mengaku muslim, ternyata mereka masih menyekutukan Allah di dalam ibadah. Dan makna syirik secara bahasa adalah ismun li syai' alladhi yakunu baina itsnain fasa'idan. Nama bagi sesuatu yang terdiri dari 2 bagian dan seterusnya, yakni lebih dari 1. Ini makna syirik secara bahasa. Adapun secara syar'i, yang dimaksud dengan syirik taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasa'isillah min ar-rububiyyah wal uluhiyyah wal asma'i was sifat. Menyamakan selain Allah dengan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Ini harus diperhatikan bagian ini. Definisi syirik yang sangat penting untuk selalu kita ingat. Ini kaidah bermanfaat. Dengannya kita bisa membedakan yang ini syirik, yang ini tidak sampai kesyirikan. Sebab hukumnya berbeda. Apabila suatu dosa sampai kepada derajat syirik dan dosa yang tidak sampai pada derajat syirik, hukumnya itu berbeda. Maka kita harus tahu, harus bisa membedakan. Kata para ulama, syirik itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara bagaimana tauhid terbagi 3. Tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Tauhidul asma' wa sifat, menetapkan
satu nama dan satu sifat bagi Allah sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Quran was sunnah. Tidak boleh menolaknya dan tidak boleh menyerupakannya dengan suatu apapun. Demikian pula kesyirikan terdapat dalam asma wa sifat. Dalam tauhid rububiyah kita meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang mencipta, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan dan mematikan. Maka ketika kita meyakini ada selain Allah yang bisa mencipta, atau ada yang bersekutu bersama Allah yang memberikan rezeki, atau ada yang membantu Allah, bahkan bersaing bersama Allah yang menghidupkan dan mematikan, yang menimpakan kemudaratan, yang mengatur alam ini, maka itulah kesyirikan di dalam rububiyah. Adapun kesyirikan dalam uluhiyah, apabila kita meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang pantas disembah, yang pantas diibadahi, atau kita persembahkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah, maka ini adalah syirik di dalam uluhiyah. Adapun syirik dalam asma wa sifat adalah seperti kesyirikannya kaum Nasrani. Mereka menamakan bagi Allah nama yang tidak Allah namakan untuk dirinya. Mereka namakan Allah dengan Bapa. Atau mereka serupakan sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat manusia. Atau dibalik, sebagian sifat-sifat manusia disamakan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesyirikan dalam asma wa sifat. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi sebagaimana tauhid terdapat dalam 3 macam ini, demikian pula syirik. Dia terdapat dalam 3 macam perkara tersebut. Ini makna syirik yang lebih mencakup, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa? Dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Kalau begitu, jika seseorang menyamakan Allah dengan selainnya dalam perkara yang bukan merupakan kekhususan bagi Allah, maka itu bukan termasuk kesyirikan. Apa saja yang merupakan kekhususan bagi Allah? Ada 3 perkara. Secara garis besarnya, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan di sini Syekh hanya menyebutkan syirik di dalam ibadah. Karena inilah yang paling banyak terjadi. Dan inilah yang merupakan inti daripada tauhid. Seluruh makna tauhid kembalinya kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini tauhid rububiyah, tujuannya apa? Untuk menghamba kepada Allah. Kita meyakini tauhidul hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau tekankan kesyirikan yang paling banyak terjadi adalah dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dahulu kaum musyrikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus mengimani sebagian besar dari sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Seperti mencipta. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka imani tauhid rububiyah. Tapi bersamaan dengan itu, mereka mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Mereka meyakini ada selain Allah yang pantas untuk disembah. Maka mereka melakukan syirik hanya dalam perkara uluhiyah, bukan dalam rububiyah. Maka perlu diingatkan, ini yang paling terpenting. Iya. Kemudian ulama membagi syirik itu menjadi 2. Syirik besar dan syirik kecil. Yang dimaksud dengan syirik besar,
adalah kullu syirkin atlaqahu syari' wa huwa yatadammanu al-khuruj 'anid din. Dikatakan para ulama, syirik besar adalah setiap kesyirikan yang dinamakan syirik oleh syariat dan dia mengandung al-khuruj 'anid din. Apabila seorang melakukannya akan mengeluarkan dia dari agama ini. Ini syirik besar. Adapun yang dimaksud dengan syirik kecil adalah sebaliknya. Setiap yang dinamakan syirik di dalam Al-Quran dan Sunnah namun tidak mengandung al-khuruj 'anid din. Keluarnya seseorang dari agama ini. Seperti bersumpah dengan nama selain Allah, dinamakan syirik. Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah melakukan kekafiran atau kesyirikan. Tetapi dalil-dalil menunjukkan bahwasannya bersumpah dengan nama selain Allah tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maka yang dimaksudkan di sini adalah syirik kecil. Demikian pula termasuk makna syirik kecil adalah kullu dzari'atin ila syirkil akbar. Setiap sarana yang mengantarkan kepada syirik besar, maka itu termasuk dalam kategori syirik kecil. Dan perlu kita perhatikan di sini, dibagi para ulama syirik besar dan syirik kecil bukanlah bermakna dosanya itu kecil, yang ini dosanya besar dan yang itu dosanya kecil, bukan. Bukan itu maksudnya. Bahkan syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Lalu kenapa dikatakan kecil? Dikatakan kecil bin nisbati ila syirkil akbar. Apabila dibandingkan dengan syirik besar, maka dikatakan kecil. Tetapi dosanya adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Artinya, dia melampaui dosa-dosa besar semuanya. Oleh karena itu, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, andaikan boleh, aku bersumpah palsu dengan menyebut nama Allah, niscaya itu lebih aku sukai dibanding bersumpah benar tetapi dengan menyebut selain nama Allah. Sebab dia sumpah palsu dengan menyebut nama Allah adalah dosa besar, tapi tidak sampai syirik. Tetapi walaupun sumpahnya benar, namun dengan menggunakan selain nama Allah, itu adalah kesyirikan. Walaupun sumpahnya benar, ucapannya benar, tidak dusta, tapi dia sebutkan selain nama Allah adalah syirik. Itu lebih besar dosanya dibanding dia bersumpah benar, tidak dusta, tapi dengan menyebut selain nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ulama mengatakan hal ini menunjukkan syirik adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Jadi jangan dikira kecil. Iya. Kemudian apa yang membedakan syirik besar dan syirik kecil? Perbedaan yang pertama adalah syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sedangkan syirik kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tidak sampai menyebabkan murtad. Makanya harus kita bedakan. Harus kita paham ini kategori syirik besar dan ini kategori syirik kecil. Sebab kalau seseorang telah murtad, telah melakukan syirik besar dan murtad, tentunya konsekuensinya ada baginya. Dia tidak boleh kalau dia mati, dia tidak boleh diwarisi dan mewarisi. Dia tidak boleh dikubur di pekuburan kaum muslimin, tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani oleh kaum muslimin, tidak boleh disolati. Kalau begitu diapakan?
Ya, ditanam saja. Cari tempat tertentu ditanam. Bukan dikuburkan, tapi istilahnya ditanam. Maka kita harus tahu, harus bisa membedakan. Ini syirik besar dan ini syirik kecil. Maka perlu kita menuntut ilmu. Sebab konsekuensinya berbeda. Kalau seorang melakukan syirik besar, menyebabkan dia murtad. Syirik kecil tidak sampai menyebabkan murtad. Perbedaan yang kedua. Syirik besar menghapuskan seluruh amalan. Dan ini diantara bahaya syirik yang harus kita takutkan. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad, dan kepada para nabi sebelummu, kalau kamu menyekutukan Allah, terhapuslah amalanmu, dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Nah, subhanallah, dinyatakan dengan tegas kepada para nabi dan rasul, kalau kamu menyekutukan Allah, terhapus amalanmu. Padahal betapa hebatnya ibadah para nabi dan rasul. Apalagi kita. Demikian pula firman Allah, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andaikan mereka menyekutukan Allah, ini masih para nabi dan rasul, maka terhapuslah amalan-amalan kebaikan yang pernah mereka kerjakan. Adapun syirik kecil, dia hanya menghapus amalan yang menyertainya. Seperti riya, termasuk kategori syirik kecil. Maka siapa yang riya di dalam amalannya, terhapus amalannya tersebut, namun tidak menghapuskan amalan-amalannya yang lain yang dia lakukan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentang riya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan yang keras. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu faqala riya. Sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Beliau ditanya, apa syirik kecil itu? Maka beliau mengatakan riya. Artinya beliau sangat takut syirik kecil ini menimpa manusia, apalagi syirik besar. Kemudian yang ketiga, syirik besar menyebabkan pelakunya itu kekal di neraka. Dan ini adalah yang paling berbahaya sekali, yang harus sangat kita takutkan. Sebab syirik besar dapat menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Adapun syirik kecil tidak sampai menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Dan menunjukkan dosa syirik adalah dosa yang sangat dimurkai Allah. Dosa-dosa besar apabila dilakukan seseorang tidak sampai menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Padahal kita sebagai hamba yang beriman, tatkala mendengarkan perbuatan dosa-dosa besar, kita marah luar biasa. Terjadi pembunuhan, kita marah, kita tidak senang. Terjadi perzinahan, apalagi yang dizinahi naudzubillah adalah wanita muslimah, apalagi keluarga kita, kita tentunya marah, kita tidak senang. Terjadi pencurian, perampokan, sebab kita tahu semua dosa-dosa ini adalah dosa-dosa besar yang dimurkai Allah. Namun kenyataannya dosa-dosa ini tidak sampai membuat pelakunya kekal di neraka. Tetapi syirik besar menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Sebagaimana firman Allah disebutkan oleh Syekh, yaitu surat Al-Maidah ayat ke-72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada satupun yang sanggup menolong orang-orang yang zalim tersebut. Maka Allah telah putuskan
Siapapun yang menyekutukan Allah, Allah haramkan untuknya surga selama-lamanya. Berarti tidak ada peluang lagi bagi dia untuk bisa selamat dari azab Allah. Berbeda dengan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar yang tidak sampai pada derajat kesyirikan. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan mereka harus masuk neraka, tapi mereka tidak akan kekal di dalam neraka. Sebagaimana orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih mungkin mereka untuk mendapatkan syafaat. Tetapi kalau seorang menyekutukan Allah, tidak akan mungkin lagi. Tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan mereka. Karena Allah telah menegaskan, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. Dan tidak ada satupun yang sanggup menolong orang-orang yang zalim tersebut. Percuma. Walaupun di dunia ini ada yang sok mengatakan kepada murid-muridnya, ayo berbaiatlah kepadaku, nanti aku akan menanggung dosa-dosa kalian di neraka. Ayo setor sekali baiat 250.000. Nanti aku yang akan tanggung jawab dosa-dosa kalian. Aku akan memikul dosa-dosa kalian di neraka. Ini dilakukan sebagian tarekat sufiyah. Bahkan mereka mengatakan beragama itu katanya harus punya imam. Kamu imamnya siapa? Syafi'i? Ahmad? Atau siapa? Kalau kamu nggak punya mazhab, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu di akhirat kelak. Percuma. Kalau mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan mereka. Allah telah menegaskan, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. Adapun syirik kecil tidak sampai mengekalkan pelakunya dalam neraka. Keempat, syirik besar apabila seorang mati sebelum bertobat, tidak akan pernah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan syirik kecil itu dikhilafkan para ulama, apakah akan diampuni oleh Allah atau tidak. Ulama yang berbeda pendapat ini dasarnya ayat yang sama, seperti yang disebutkan oleh Syekh surat An-Nisa ayat ke-116. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Maka ayat ini sebagian ulama mengatakan menunjukkan bahwasannya dosa syirik besar tidak akan diampuni kalau seorang mati sebelum bertobat. Sedangkan syirik kecil diampuni. Sebab yang dimasuk syirik di sini kata mereka adalah syirik besar, bukan syirik kecil. Ulama yang berpendapat sama saja, syirik besar dan syirik kecil tidak akan diampuni juga berdalil dengan ayat ini. Tapi sisi pendalilannya berbeda. Mereka mengatakan di sini Allah hanya mengatakan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan disebutkan dalam bentuk nakirah fi siyaq an-nafi. Karena takdirnya di sini adalah isyrakan bihi, nakirah. Ayyushraka bihi maknanya adalah isyrakan bihi. Berarti dia umum. Allah tidak memberikan pengkhususan. Allah tidak mengatakan dosa yang tidak diampuni adalah syirik besar. Tetapi Allah hanya mengatakan syirik. Berarti mencakup syirik besar dan syirik kecil. Dan cenderung kepada pendapat ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, demikian pula Syekh Ibn Utsaimin. Maka ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang apakah syirik kecil diampuni atau tidak. Namun intinya ini menunjukkan syirik kecil tidak boleh dipandang remeh. Bisa jadi dia juga termasuk dalam makna ayat ini, syirik kecil juga tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya
Seseorang yang melakukan syirik kecil, kemungkinan besar dia akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tentunya dia tidak kekal di dalam neraka seperti orang-orang yang melakukan syirik besar. Maka ini semua harus membuat kita takut, harus membuat kita khawatir, karena semua ini menunjukkan betapa besar kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang melakukan syirik. Oleh karena itu dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dakwah yang tegak di atas tauhid, yang senantiasa memprioritaskan tauhid, tidak menganggap remeh dakwah tauhid, bahkan mereka anggap inilah dakwah yang paling berkah, inilah dakwah yang paling utama, yang lebih pantas diperhatikan sebelum yang lain-lainnya. Inilah jalan dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, sebagaimana Allah tegaskan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut, jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila ada seorang da'i, ada sekelompok orang yang berdakwah, tetapi mereka memandang remeh perkara dakwah tauhid, mereka tidak mendakwahkan tauhid dengan benar, mereka lebih mementingkan dakwah-dakwah yang lainnya, maka ini tanda-tanda penyimpangan dari jalan dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian beliau berikan contoh, wa minhu az-zabhu li ghairillah kaman yadhbahu lil jin aw lil qabr. Dan di antara bentuk kesyirikan adalah mereka yang menyembelih untuk selain Allah, seperti menyembelih untuk jin atau kuburan, yakni pengagungan kepada jin dan pengagungan kepada para penghuni kubur. Ini termasuk kesyirikan, sebab menyembelih itu ibadah, sebagaimana yang Allah tegaskan, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka siapa yang menyembelih untuk selain Allah, pengagungan untuk selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini yang pertama. Ats-tsani, pembatal keislaman yang kedua. Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim kafara ijma'an. Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara, dia berdoa kepada para perantara tersebut, dan dia memohon syafaat kepada mereka, dan dia bertawakal kepada mereka, maka dia kafir menurut kesepakatan para ulama. Ini pembatal keislaman yang kedua. Dan ini sebetulnya termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi banyak syubhat di sini, sehingga beliau perlu menyebutkannya secara tersendiri untuk menegaskan bahwasannya ini adalah kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau tekankan, ulama telah sepakat akan hal ini. Dan ini sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan. Suatu perkara apabila dikatakan ulama sepakat, itu sesuatu yang penting untuk disebutkan. Kenapa? Berarti sudah tidak ada khilaf lagi padanya. Berarti sudah tidak ada peluang lagi bagi seseorang untuk membantahnya. Karena ulama seluruhnya sepakat. Ini penting sekali untuk dipahami. Bahkan kadang-kadang dia lebih dibanding kita mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kenapa? Karena orang-orang yang memiliki penyakit
dia masih bisa mengatakan, tapi kan makna ayatnya menurut ulama fulan bukan seperti itu. Menurut ulama saya, makna hadisnya bukan seperti itu. Tapi kalau kita katakan, makna ayat ini, makna hadis ini disepakati oleh para ulama, maka dia sudah tidak punya pilihan lagi. Ini kalau dia mengerti makna ijma' itu. Oleh karena itu, sangat mengherankan. Ada orang-orang yang dianggap tokoh-tokoh agama, diulamakan oleh sebagian masyarakat, mengajarkan ajaran syirik ini, dan menganggapnya sebagai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut kebodohan yang bertingkat. Bukan kebodohan biasa. Perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala justru dianggap sebagai ibadah kepada Allah. Yaitu mereka jadikan antara mereka dengan Allah perantara-perantara, di mana mereka berdoa kepada para perantara tersebut, dan mereka namakan itulah sebagai tawassul. Padahal bukan seperti itu tawassul, itu syirik. Ulama seluruhnya sepakat itu syirik. Kok tiba-tiba ada orang yang dianggap tokoh agama, dianggap ulama oleh organisasi tertentu mengatakan, ayo kita bertawassul. Bagaimana cara bertawassul? Ali fulan, karena dia dekat dengan Allah, ayo kita datang di kuburannya, kita berdoa kepadanya, nanti dia teruskan doa kita kepada Allah. Padahal ulama seluruhnya sepakat itu adalah syirik. Dan lihat betapa bahayanya kebodohan, betapa banyak umat yang tertipu dengan para dai-dai, para tokoh-tokoh penyesat umat ini yang dianggap sebagai ulama mereka. Padahal ulama seluruhnya sepakat dari 4 mazhab dan yang lainnya, ini adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada silang pendapat lagi. Tidak ada perbedaan pendapat lagi. Oleh karena itu, perlu di sini kita pahami apa itu tawassul. Tawassul itu maknanya adalah secara bahasa at-taqarrub ilal matlub, mendekatkan diri kepada yang dituju, atau at-taqarrub ila syai' bisyai', mendekatkan diri kepada sesuatu dengan melakukan sesuatu. Adapun itu tawassul menurut lughah, menurut bahasa. Adapun menurut syar'i, menurut istilah, yang dimaksud dengan tawassul itu terbagi menjadi 2. Ada tawassul mamnu dan tawassul masyru'. Yang dimaksud dengan tawassul masyru' adalah seorang melakukan hal-hal yang dengannya dia dapat mendekatkan diri kepada Allah, dan itu hanya ada 3 bentuk di dalam Islam. 3 bentuk tawassul yang disyariatkan di dalam Islam. Bentuk yang pertama adalah bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tawassul yang syar'i, tawassul yang sesungguhnya. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha, dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengannya. Ini yang dimaksud adalah tawassul. Misalkan kita mengatakan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, birahmatika irhamni. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan sifat rahmatmu rahmatilah aku. Ini artinya tawassul. Bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk yang pertama. Yang kedua, bertawassul dengan amalan-amalan saleh yang kita lakukan. Yakni kita sebutkan di dalam doa kita amalan saleh yang pernah kita kerjakan. Seperti dalam firman Allah, Rabbana inna amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar. Dalam surat Ali Imran ayat ke-16. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman. Ini amalan. Ketika kita berdoa kita katakan, wahai Rabbku, aku telah beriman kepada faghfir lana dhunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami, wa qina azaban nar, dan lindungilah kami dari neraka. Dan seperti dalam kisah 3 orang yang terkurung di dalam gua, kemudian masing-masing berdoa dengan menyebutkan amal soleh mereka, lalu pada akhirnya pintu gua itu terbuka. Ini yang kedua. Yang ketiga, tawassul dengan meminta doanya orang yang saleh, yang masih hidup.
kita datangi seorang yang soleh, kita minta kepadanya, tolong doakan saya. Ini boleh, tawasul yang dibolehkan. Ini 3 macam tawasul yang dibolehkan di dalam syariat. Selain daripada 3 macam itu, maka hanya ada 2 kemungkinan. Apakah dia termasuk tawassul syirki yang mengandung kesyirikan, atau minimal tawassul bid'ah, tawassul yang mengandung bid'ah, walaupun tidak sampai derajat kesyirikan. Nah, tawassul yang sampai pada derajat kesyirikan adalah seperti yang dikatakan oleh Syekh, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum. Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara, di mana dia berdoa kepada para perantara tersebut. Sama saja. Apakah dia menjadikan perantara tersebut hanya sebagai wasaid agar doanya diteruskan kepada Allah, ataukah dia berdoa langsung meminta kepada penghuni kubur tersebut? Kedua-duanya sama, syirik besar, dan disepakati para ulama, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat. Adapun tawasul yang bid'ah adalah seperti bertawasul dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ini contoh. Tawasul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau contohkan dan tidak pernah pula dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini yang dimaksud dengan tawasul. Kemudian di sini beliau mengatakan wa yas'aluhumus syafa'ah. Dan mereka memohon syafaat kepada para perantara tersebut. Ini perlu kita terangkan apa itu syafaat. Dan hakikat syafaat itu apa? Karena mereka tidak paham, mereka mengira syafaat itu boleh diminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Syafaat itu secara bahasa maknanya adalah diddul witir, lawan daripada witir, ganjil. Berarti syafaat apa? Genap. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan syafaat adalah at-tawassul lil ghair li jalbi manfaatin aw daf'i madarratin. Menjadi penengah untuk orang lain demi meraih sebuah kemanfaatan atau menolak sebuah kemudaratan. Berarti syafaat itu bagus. Dan yang dimaksud syafaat yang dapat mendatangkan kebaikan atau pahala bagi kita apabila kita melakukannya adalah syafaat di dunia ini. Kita berikan syafaat kepada orang lain. Contohnya, kita kenal ada teman kita lah, seorang pejabat. Dan kita tahu kawan-kawan kita mau membuat suatu lembaga pendidikan. Kita datangi kawan kita ini, kita berikan syafaat, yakni kita minta kepadanya untuk membantu. Itu namanya syafaat yang baik. Atau kita mengenal ada orang kaya dari kalangan keluarga kita atau orang dekat dengan kita, dan kita tahu ada para penuntut ilmu yang membutuhkan bantuan. Kita datang kepadanya, kita minta, ya akhi, kalau antum mau bersedekah, sini saya salurkan. Atau katakan, saya kenal ini ada penuntut ilmu yang membutuhkan sedekah, tolong berikan sejumlah hartamu, akan saya berikan kepada mereka. Itu namanya syafaat. Itu bukan meminta-minta yang tercela. Salah kaprah kalau mereka mengatakan itu meminta-minta yang tercela. Itu namanya syafaat. Terserah mau bentuknya minta langsung atau mau kelenceng-kelenceng di jalanan, nggak apa-apa. Tergantung adat kebiasaan masyarakat di situ. Artinya, sepanjang dia meminta bukan untuk dirinya sendiri, dia minta untuk orang lain, itu bukan minta-minta yang tercela. Yang tercela kalau dia minta-minta untuk dirinya sendiri. Itu namanya syafaat. Isfa'u tu'jaru. Nabi SAW menyatakan, berilah syafaat, niscaya kalian akan mendapatkan pahala. Ini syafaat yang terpuji. Iya. Ini syafaat di dunia. Adapun syafaat yang tidak terpuji, seperti seorang yang sudah pantas dihukum. Seorang yang sudah pantas dihukum, kemudian karena kita kenal dengan pejabat-pejabat, kita melakukan lobby-lobby supaya dia tidak dihukum. Ini salah. Ini syafaat yang
tercelah. Atau ada yang mau bangun tempat-tempat hiburan malam, kita bantu. Supaya izinnya cepat keluar, kita bantu. Ini syafaat yang tercelah. Iya. Adapun syafaat di dunia, syafaat di akhirat kelak, itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dimintakan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ulama menjelaskan syafaat di akhirat kelak ada syafaat manfiyah dan syafaat muthbatah. Syafaat di akhirat kelak itu terbagi dua, syafaat manfiyah dan syafaat muthbatah. Syafaat yang dinafikan dan syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang dinafikan itu apa? Seluruh syafaat yang diminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dinafikan. Atau seluruh syafaat untuk orang-orang yang menyekutukan Allah itu dinafikan. Dinafikan oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menegaskan, "Qulillahi asy-syafa'atu jami'an." Katakanlah, hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Menunjukkan apa? Syafaat adalah hak khusus bagi Allah. Tadi kita jelaskan. Apabila seorang menyekutukan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Di sini Allah mengatakan syafaat itu seluruhnya hanya milik Allah. Maksudnya syafaat di akhirat. Artinya apa? Kalau seorang meminta syafaat kepada selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi salah kaprah. Betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang Allah akan berikan hak syafaat. Bahkan kepada beliau Allah berikan syafaatul uzma, syafaat yang terbesar. Tetapi bukan itu maksudnya kita boleh meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab hak itu nanti akan diberikan Allah di hari kiamat, bukan sekarang. Tetapi nanti setelah terjadinya hari kiamat. Makanya Allah menegaskan, katakanlah syafaat itu seluruhnya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah menafikan syafaat dari orang-orang yang menyekutukannya. Ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu kawan setia dan pemberi syafaat yang dapat ditaati. Ini yang pertama, syafaat yang dinafikan, yaitu syafaat yang dimintakan pada selain Allah dan syafaat bagi kaum musyrikin. Yang kedua, syafaat al-muthbatah, syafaat yang ditetapkan. Maka harus terpenuhi padanya dua syarat. Syarat yang pertama, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah tegaskan, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Yakni syafaat, orang yang memberikan syafaat itu harus terlebih dahulu mendapatkan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gak bisa mengklaim, kelak saya akan memberikan syafaat kepada pengikut saya, kelak imam kita akan memberikan syafaat kepada kita. Gak bisa. Karena kita tidak tahu siapa yang dipastikan oleh Allah akan mendapatkan izin untuk memberikan syafaat, kecuali para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Demikian pula para malaikat. Adapun person-person tertentu yang tidak disebutkan dalam Al-Quran was sunnah, kita nggak bisa memastikan dia bisa memberikan syafaat kepada kita. Iya. Syarat yang kedua, syafaat yang ditetapkan apabila orang yang diberikan syafaat ini mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah tegaskan, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada siapa yang Allah ridhoi. Artinya, walaupun seseorang sudah diberikan izin untuk memberikan syafaat, tetapi dia tidak bisa memberikan syafaat kepada sembarang orang. Harus orang yang telah Allah ridhoi, barulah dia bisa memberikan syafaat kepada mereka. Dan ini semua menunjukkan apa? Dua syarat syafaat ini harus ada izin bagi orang yang memberikan syafaat dan ridha Allah bagi siapa yang syafaat, menunjukkan syafaat itu betul-betul milik Allah. Berarti kekhususan bagi Allah memintanya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Ini makna syafaat agar kita paham. Meminta syafaat kepada selain Allah adalah perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Demikian pula kata beliau, wa yatawakkal alaihim kafara ijma'an. Dan barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, maka dia telah kafir
berdasarkan kesepakatan para ulama. Sebab tawakal itu ibadah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal apabila kalian benar-benar beriman. Maka barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. At-thalith, pembatal keislaman yang ketiga. Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar. Barang siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau sekedar ragu dengan kekafiran mereka atau malah membenarkan kekafiran mereka, maka dia kafir. Dan ini juga menurut kesepakatan para ulama. Walaupun beliau tidak menyebutkan kesepakatan, tapi ini disepakati para ulama sebagaimana yang dinukil oleh Qadhi Iyad dalam Asy-Syifa juz kedua halaman 281. Demikian pula Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah sebagaimana dalam Majmu' al-Fatawa juz ke-27 halaman 464. Juz ke-27 halaman 464, beliau menukil ulama seluruhnya sepakat, barang siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau ragu dengan kekafiran mereka atau malah membenarkan ajaran mereka, maka dia kafir menurut kesepakatan para ulama. Iya. Dan ulama menjelaskan maksudnya kekafiran di sini yaitu dalam perkara yang jelas, kekafirannya itu jelas di sisi orang yang mengingkarinya menurut nas yang sahih lagi sharih dan tidak ada khilaf padanya. Maksudnya apa? Kalau dia tidak menganggap mereka telah melakukan kekafiran karena perbuatan mereka tidak dianggapnya sebagai kekafiran, maka orang seperti ini tidak dapat dikafirkan. Contohnya apa? Tentang pengkafiran orang yang meninggalkan sholat. Maka ulama telah khilaf padanya. Yakni meninggalkan sholat karena malas. Kalau meninggalkan sholat karena menentang, ulama sepakat. Kalau dia meninggalkan sholat karena malas, maka ulama telah khilaf padanya. Sebagian berpendapat ini adalah kufur akbar, sebagian mengatakan kufur asgar. Maka apabila seseorang menganggap itu kufur asgar, kemudian dia tidak mengkafirkan orang-orang yang meninggalkan sholat, bukan orang seperti ini yang dimaksudkan di sini. Tetapi yang sudah jelas-jelas kekafirannya, disepakati para ulama sebagai kekafiran, lalu dia mengingkari kekafiran orang-orang yang melakukannya, maka orang yang mengingkari ini pun dikafirkan. Orang yang mengingkari ini pun dikafirkan. Iya. Kenapa dia dikafirkan? Ketika dia tidak mengkafirkan orang-orang yang menyekutukan Allah, atau ketika dia sekedar ragu dengan kekafiran mereka, atau malah membenarkan ajaran mereka, dia dikafirkan karena dia telah mengingkari syahadatu alla ilaha illallah. Sebab kalimat la ilaha illallah mengandung dua rukun. Rukun yang pertama terdapat dalam kalimat la ilaha, yaitu rukun an-nafyu, penafikan. Apa artinya? Artinya menganggap salah, menganggap tidak benar, menganggap batil seluruh sesembahan selain Allah, dan meyakini yang menyembahnya adalah orang-orang kafir. Itu makna kalimat la ilaha. Adapun makna kalimat illallah terkandung padanya rukun al-itsbat, penetapan bahwasannya yang berhak disembah hanya Allah dan orang-orang beriman hanyalah Allah. Ini maknanya. Sehingga kalau seorang tidak mengkafirkan orang-orang, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagaimana seharusnya kita bersikap kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim
inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dalam surat Al-Mumtahanah, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam teladan yang baik. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami ingkari kalian dan kami telah nampak jelas antara kami kebencian untuk selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Maka ditampakkan permusuhan dan kebencian itu. Dijelaskan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada basa-basi, tidak ada yang disembunyikan. Ditegaskan, ditancapkan permusuhan dan kebencian terhadap orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika seorang tidak mengkafirkan mereka, sama saja dia mengingkari Al-Quran. Maka ini sisi kekafirannya. Yang lain. Yang pertama tadi dia mengingkari la ilaha illallah. Yang kedua dia mengingkari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah telah menyatakan kekafirannya orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah. Lalu dia menganggap mereka tidak kafir. Dia menganggap semua agama itu sama. Sama-sama mengajarkan kebaikan katanya. Sama-sama mengajarkan cinta kepada sesama. Padahal dia juga tahu tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan tauhid kecuali Islam. Sebut agama apa saja yang mengajarkan tauhid, tidak ada. Hanya Islam satu-satunya yang mengajarkan penyembahan kepada selain Allah adalah salah. Pengikutnya adalah orang-orang kafir. Maka Allah telah menyatakan dalam sejumlah ayat, misalkan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang Nasrani yang mengatakan Allah itu satu di antara yang tiga. Kemudian dia mengatakan agama Kristen itu juga benar. Pengikutnya juga masih mungkin masuk surga. Maka berarti dia mengingkari Al-Quran. Ini sisi kekafirannya. Kalau dia tidak mengkafirkan kaum musyrikin. Atau sekedar ragu. Ragu adalah kekafiran. Kenapa? Karena ragu berarti belum beriman. Iman itu kan yakin. Kalau dia ragu berarti adalah kekafiran. Atau malah dia membenarkan ajaran mereka, maka dia kafir menurut kesepakatan para ulama. Ar-Rabi, pembatal keislaman yang keempat. Man i'taqada anna ghaira hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadyihi, atau anna hukma ghairihi ahsan min hukmihi, kalladhi yufaddilu hukma tawaghid ala hukmih fahuwa kafir. Barang siapa yang meyakini bahwasannya ada selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih sempurna daripada petunjuk beliau, atau meyakini selain hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hukum Islam lebih baik daripada hukum beliau, kalladhi yufaddilu hukma tawaghid ala hukmih fahuwa kafir. Seperti orang-orang yang lebih mengutamakan hukum tagut dibanding hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Dan ini juga menurut ijma' ulama. Walaupun beliau tidak sebutkan di sini, tapi ini ijma' ulama. Siapa yang meyakini selain hukum Islam lebih baik daripada hukum Islam, maka dia kafir. Telah dinukil ijma' ini diantaranya oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala dalam Majmu' Fatawa beliau juz kedua halaman 274. Juz kedua halaman 274, Syekh Ibn Baz telah menukil ulama sepakat, ulama ijma', barang siapa yang menganggap ada satu petunjuk atau satu hukum selain dari petunjuk dan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hukum Islam yang lebih baik darinya, maka dia kafir. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, dalam surat Al-Maidah ayat ke-50. Dan siapakah yang lebih baik hukumnya bagi orang-orang yang yakin? Bagi orang-orang yang yakin. Dan siapakah yang lebih baik hukumnya dibanding hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Maka
Seorang yang meyakini demikian berarti dia mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Dan di sini Syekh rahimahullahu taala telah mengajarkan kepada kita bahwasannya orang yang berhukum dengan selain hukum Allah tidak otomatis dikafirkan. Dan berhukum dengan selain hukum Allah tidak serta-merta dihukumi sebagai kufur akbar. Kapan dia dihukumi kufur akbar? Kalau dia melakukan satu dari tiga hal. Yang pertama sudah disebutkan oleh Syekh. Kalau dia menganggap selain hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah, meskipun dalam keadaan dia masih menjalankan secara zahirnya hukum Allah, tetapi dalam hatinya dia berkeyakinan hukum manusia yang diciptakan oleh manusia itu lebih baik daripada hukum Allah, maka dia kafir. Ulama sepakat. Yang kedua, kalau minimal dia berkeyakinan kedudukannya sama antara hukum ciptaan manusia dengan hukum Allah, maka dia juga kafir dengan kesepakatan para ulama. Misalkan dia berkeyakinan hukum peninggalan Belanda, yaitu KUHP, kasih uang habis perkara, sama kedudukannya dengan hukum Islam. Atau UUD, ujung-ujungnya duit. Kedudukannya sama. Terserah mau pilih yang mana. Karena kebetulan kita masyarakat majmuk katanya, kita bukan di Arab, maka yang lebih bagus hukum itu aja. Jangan hukum Islam. Nanti kita dituduh ekstremis, fundamentalis, maka dia kafir. Meskipun dia tidak mempraktekannya, tapi dalam keyakinannya dia berkeyakinan seperti itu, maka dia kafir. Dan yang ketiga, dia kafir apabila dia menghalalkan atau sebaliknya dia mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Adapun sekedar dia berhukum dengan hukum Allah secara zahirnya dan dalam hatinya meyakini sebetulnya hukum Allah yang pantas dan yang bertentangan dengan hukum Allah ini salah sebetulnya, tetapi dia masih tetap berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Karena apa? Karena mengejar dunia. Karena kalau dia melawan, berarti dia dipecat, nggak dapat gaji lagi. Kalau dia menegakkan hukum Allah, takut didemo, nanti lengser dari jabatan. Atau dia memang sengaja ingin menzalimi manusia, maka seperti ini tidak bisa dikafirkan. Seperti ini tidak bisa dikafirkan. Lalu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang kafir. Ayat inilah letak perbedaan yang paling mendasar di antara perbedaan yang paling mendasar antara Ahlus Sunnah dengan Khawarij. Menunjukkan metode yang sangat jauh berbeda dalam memahami ayat antara yang mengedepankan hawa nafsu dan mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ahlus Sunnah sepanjang masa memahami ayat ini sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah generasi awal. Demikian pula Khawarij, mereka telah memahami ayat ini sesuai dengan Khawarij generasi awal. Dahulu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan yang dimaksud wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka mereka itulah orang-orang kafir. Kufrun duna kufrin, kekufuran kecil. Artinya tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Demikian pula beliau mengatakan, bukan kekufuran seperti yang kalian pahami, dan bukan seperti orang yang kafir kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada para rasulnya, kepada kitab-kitabnya. Bukan seperti itu. Artinya apa? Kufur asgar, kufur kecil. Sebab ayat ini sebetulnya diturunkan tentang kekafiran Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani itu kan kekafiran mereka beragam, bukan satu bentuk. Di antara bentuknya apa? Mereka berhukum
dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Sehingga ketika ayat ini mau diperhatikan atau hanya sekedar amalan zahirnya. Iya. Ini yang dipahami para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kalau Khawarij generasi awal memang demikian. Syiar mereka memang demikian. Bahwasannya siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka kafirkan. Bahkan orang yang masih berhukum dengan hukum Allah, tapi menurut mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, pun mereka kafirkan. Sebagaimana mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Demikian yang diwariskan oleh kaum Khawarij sampai generasi kita ini. Mengkafirkan orang-orang yang berhukum atau para penguasa terutama yang berhukum dengan selain hukum Allah. Dan ini bukan persoalan sepele. Ternyata dari pengkafiran ini melahirkan penyimpangan-penyimpangan yang lain, yaitu berupa penghalalan darah kaum muslimin. Ternyata mereka sendiri juga sudah berhukum dengan hukum tagut. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin, darah yang Allah haramkan. Dan ketika ditangkap polisi, kemana mengadunya? Mengadunya kepada pengacara juga. Ya, pakai pengacara. Terus menamakan diri tim pembela muslim. Sama saja. Mereka juga hukum tagut. Iya. Tapi tidak untuk mereka. Kalau orang lain, mereka kafirkan. Tapi untuk mereka, tidak. Katanya ini perang. Jadi, berbagai macam tipu daya digunakan. Demikian yang terjadi karena kebodohan mereka. Kalaupun kita sepakat, iya, taruhlah pemerintah ini sudah melakukan kekafiran, apakah begitu saja dikafirkan? Tidak demikian, ada aturan-aturannya pengkafiran itu. Kalaupun kita sepakat ya, iya, kita sama-sama sepakat, pemerintah ini sudah melakukan amalan-amalan kekafiran, nggak bisa ditakwilkan lain, maka pengkafiran itu pun nggak otomatis langsung kita nyatakan berarti pemerintah ini kafir. Kenapa? Karena ada sebab-sebab yang mungkin menghalangi pengkafiran. Syarat-syarat yang belum terpenuhi atau penghalang-penghalang yang belum terangkat. Di antaranya apa? Pengkafiran itu dipersyaratkan adanya iqamatul hujjah. Ditegakkan hujjah atasnya. Kapan mereka melakukan iqamatul hujjah kepada pemerintah kita? Bisanya cuma demo. Bisanya cuma berteriak-teriak dari jauh. Kapan mereka lakukan? Enggak pernah mereka lakukan. Kalaupun mereka lakukan, mereka tidak punya ilmu untuk menegakkan hujjah. Yang bisa menegakkan hujjah adalah para ulama yang memiliki ilmu. Kalau begitu, enggak sembarang melakukan pengkafiran tersebut. Jadi mereka melakukan dua kesalahan sekaligus. Menganggap yang bukan kekafiran adalah kekafiran dan mengkafirkan secara serampangan tanpa mengikuti kaidah-kaidah pengkafiran di dalam syariat yang mulia ini. Iya. Ini pembatal keislaman yang keempat. Insyaallah taala kita lanjutkan pembatal keislaman yang kelima pada pertemuan yang akan datang. Sekaligus insyaallah taala ada beberapa pertanyaan kita jawab pada kesempatan yang akan datang. Bagi yang memiliki pertanyaan disimpan saja. Nanti ditanyakan sama ustaz-ustaz di sini. Baik. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.